Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video tentang analisis dan desain sistem kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang Business Information System. Dalam video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang apa itu sistem. Jadi kalau kalian yang belum menonton video saya sebelumnya, silakan cek dulu video saya sebelumnya. Linknya sudah ada di description box di bawah ya. Oke, kalau yang sudah nonton, kita langsung lanjut ke materi kali ini. Oke, dari video sebelumnya saya sudah membahas tentang apa itu sistem dan jenis-jenis dari Business Information System. Pada video ini saya akan menjelaskan sekilas tentang jenis-jenis dari Business Information System itu. Oke, yang saya jelaskan di sini ada 5 dari 6 yang saya sebutkan di video sebelumnya. Yang pertama ada Enterprise Computing, yang kedua ada Transaction Processing, ketiga ada Business Support, yang keempat ada Knowledge Management, dan yang terakhir adalah proses User Productivity. Yang pertama untuk Enterprise Computing. Enterprise Computing ini adalah sistem informasi yang mendukung operasi dan kebutuhan manajemen data di seluruh perusahaan. Di seluruh perusahaan ini adalah menjadi kata kuncinya ya. Perusahaan itu kan bukan hanya bagian dari yang kita lihat di depan saja ya, tapi di belakangnya itu ada banyak manajemennya juga. Contohnya misalnya sistem Walmart atau sistem penjualan di sini ya. Kalau yang kita lihat hanya di depan saja, itu termasuk di transaction processing. Kita belanja, belanja kita dicatat. Berapa kita bayar, berapa uang kembaliannya itu dicatat, itu yang hanya kita lihat ya. Tetapi di dalamnya itu ada sistem-sistem lainnya, misalnya ada sistem untuk perekrutan karyawan, ada sistem untuk menentukan barang mana yang paling sering dibeli, habis itu konsumen dari umur berapa itu suka membeli barang, kombinasi barang apa dan barang apa. Dan ada juga sistem yang digunakan manajemen untuk mengambil keputusan. Nah itu dalam satu perusahaan itu banyak sekali sistem yang digabung menjadi satu. Nah itu termasuk dalam enterprise computing ya. Contohnya lagi adalah sistem produksi Boeing dan sistem dari Hilton Hotels misalnya ya. Oke, jadi enterprise computing itu mengintegrasikan fungsi utama dari perusahaan seperti produksi, penjualan, layanan, ini adalah inventaris dan akuntansi. Semuanya itu dijadikan satu di enterprise computing ini. Jadi paket lengkap ini ya, enterprise computing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan membantu manajer membuat keputusan penting. Oke, selanjutnya ada transaction processing. Tadi sempat saya singgung juga. Ini adalah memproses data yang dihasilkan oleh operasi bisnis sehari-hari. Misalnya tadi pada Walmart atau pada sebuah tempat untuk kita bisa belanja, jual beli, operasi bisnis sehari-harinya adalah penjualan dan pembelian, dan itu dicatat dan dikelola oleh transaction processing ya. Misalnya di sini saya berikan contoh pemrosesan pesanan atau order pelanggan. Di sini prosesnya belanja ya, belanja dari pelanggan. Jadi sistem transaction processing ini biasanya melibatkan sejumlah besar data ya. Dalam satu hari itu yang belanja itu ada banyak ya, bisa mungkin ratusan sampai ribuan, dan merupakan sistem yang sangat penting karena perusahaan tidak dapat berfungsi tanpanya ya. Walaupun bukan perusahaan jual beli, jadi perusahaan apapun itu pasti ada transaction processing-nya ya, bukan hanya berupa jual beli saja. Oke, yang selanjutnya ada business support atau management information system, bisa disingkat dengan MIS atau bahasa Indonesianya SIM gitu ya dibalik ya. Ini disebut sebagai sistem informasi manajemen atau SIM karena manajer adalah pengguna utamanya. Oke, kalau tadi di
enterprise computing itu adalah gabungan dari semuanya. Transaction processing itu adalah yang mengelola bisnis sehari-hari dan biasanya bukan manajer yang penggunanya, biasanya yang teknikal di bawah. Dan untuk yang manajemen information system ini yang menggunakan adalah manajer. Biasanya memberikan dukungan informasi terkait pekerjaan kepada pengguna di semua tingkat perusahaan. Oke, kalau yang transaction processing hanya di tingkat level yang bawah ya, teknikal. Kalau yang manajemen information system ini ke semua tingkat perusahaan, yang middle juga, yang up seperti manager juga di cover sama sistem ini. Ya, sistem ini dapat menganalisis data transaksional. Nah, kalau tadi di sistem transaction processing dia hanya menyimpan data ya. Kalau di manajemen information system dia bisa menganalisis data-data yang didapat dari transaction processing system tadi. Dia bisa menghasilkan informasi yang diperlukan untuk mengelola dan mengontrol proses bisnis. Nah, ini tugasnya manajer ya. Dan juga memberikan informasi yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, itu dia fungsi dari manajemen information system. Oke. SIM di sini dapat saling bahu-membahu dengan transaction processing system. Misalnya, ketika perusahaan menjual barang dagangan ke pelanggan, itu sistem transaction processing mencatat penjualan. Ya. Transaction processing mencatat penjualan, memperbaharui saldo pelanggan, dan membuat pengurangan dari inventaris. Nah, itu dia kerjaannya sistem transaction processing, hanya mencatat ini saja ya. Nah, apa tugas dari manajemen information system? Nah, MIS di sini memberi highlight barang yang bergerak lambat atau barang yang cepat lambat dijual atau cepat terjual. Mencatat juga pelanggan dengan saldo jatuh tempo, misalnya ada pinjaman atau yang belum terbayar, itu ya, itu bisa dianalisis oleh manajemen information system. Dan juga tingkat persediaan inventaris yang perlu penyesuaian, misalnya apakah kita sudah saatnya untuk membeli produk A atau saatnya kita membeli produk B dari kecepatan barang itu bergerak lambat atau cepat gitu ya, dan itu bisa dianalisis dari manajemen information system. Oke, selanjutnya ada knowledge management system. Ini adalah disebut juga dengan expert system atau sistem pakar ya. Sistem pakar itu dapat menyimulasikan penalaran manusia. Bagaimana caranya kita berpikir itu diduplicate sama sebuah knowledge management system. Ya, dalam knowledge management system ini dia menggabungkan knowledge base dan aturan inferensi yang menentukan bagaimana pengetahuan diterapkan. Knowledge base ini sama dengan database ya, tapi isinya adalah pengetahuan-pengetahuan, dan aturan inferensi ini biasanya adalah aturan untuk pengambilan keputusan ya. Kalau dalam sederhananya, jika ini maka ini gitu ya. Jadi ada data di sini dan masuk ke dalam aturan inferensi, nanti pengetahuan tersebut dapat digunakan selayaknya kita yang nanti mengambil keputusan gitu ya. Knowledge base terdiri dari database besar yang memungkinkan pengguna menemukan informasi dengan memasukkan kata kunci atau pertanyaan. Database besarnya ini sama dengan knowledge base ini ya. Dan dengan memasukkan kata kunci atau pertanyaan melalui aturan inferensi ini, nanti kita akan mendapatkan jawaban dari kata kunci atau pertanyaan ini. Itu secara singkat tentang knowledge management system atau yang disebut dengan expert system. Yang terakhir saya jelaskan adalah user productivity. Di sini adalah sistem untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kita pun yang tidak dalam bentuk perusahaan memakai user productivity ini ya, termasuk email, voicemail, fax, mungkin sekarang tidak ada yang menggunakan fax lagi ya, ada video conference, word processor, dan yang lainnya. Ini juga mencakup groupware, jadi memungkinkan pengguna untuk berbagi data, berkolaborasi dalam proyek, dan bekerja di dalam tim. Nah, ini adalah sistem user productivity. Oke, itu dia 5 jenis sistem
yang ada dalam Business Information System. Tadi yang sudah kita bahas adalah Enterprise Computing, Transaction Processing, Business Support Management Information System, Knowledge Management, dan User Productivity. Oke, bagaimana materi kali ini tentang jenis-jenis dari Business Information System? Semoga bisa menambah wawasan kalian. Dalam video selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis dan desain sistem. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya.